Seri ke-9 kejuaraan dunia Moto3 akan membawa para pembalap menuju Republik Ceko. Automotodrom Brno, sirkuit sepanjang 5,4 km yang menjadi salah satu lintasan terpanjang di kalender musim 2026. Namun Brno bukan sekedar soal panjang lintasan. Sirkuit ini dikenal dengan karakter cepat dan mengalir, memaksa para pembalap menjaga ritme sejak tikungan pertama hingga tikungan terakhir. Karena di Brno, satu kesalahan kecil bisa menciptakan efek berantai. Kehilangan momentum di satu tikungan bisa berarti kehilangan waktu hingga beberapa tikungan berikutnya. Dan tantangan itu semakin berat karena topografi Brno yang unik. Dengan perbedaan ketinggian hampir 74 meter, para pembalap akan terus dipaksa beradaptasi sepanjang lap. Di satu sektor mereka harus mengerem keras saat motor meluncur menuruni bukit. Di sektor berikutnya mereka langsung dituntut membuka gas penuh dan memanjat tanjakan menuju garis finish. Sebuah kombinasi yang menjadikan Brno sebagai ujian ritme, keberanian, dan konsistensi bagi setiap pembalap Moto3. Jika ada sirkuit yang mampu mengeluarkan wajah paling liar dari Moto3, maka Brno adalah salah satunya. Di lintasan ini kemenangan jarang diraih dengan cara yang mudah. Jarang ada pembalap yang mampu melarikan diri sendirian. Sebaliknya, Brno hampir selalu menghadirkan satu hal yang paling dicintai para penggemar Moto3, pertempuran rombongan besar. 10, bahkan hingga 15 pembalap bisa bertarung dalam satu kelompok yang sama, berjarak hanya beberapa sentimeter, saling menunggu kesalahan sekecil apapun. Dan jika melihat karakter lintasannya, pemandangan seperti itu sangat mungkin kembali terjadi akhir pekan ini. Seperti yang kita lihat di Mugello beberapa pekan lalu, pertarungan diperkirakan akan bertahan hingga lap terakhir, hingga tikungan terakhir, mungkin bahkan hingga beberapa meter terakhir sebelum garis finish. Salah satu alasan utamanya adalah lebar lintasan Brno yang mencapai 15 meter. Ruang yang begitu luas memberi kebebasan bagi para pembalap untuk menciptakan jalur yang berbeda. Dan ketika rombongan besar bertemu dengan lintasan selebar itu, maka lahirlah salah satu tontonan terbaik dalam dunia Moto3. 3 motor, 4 motor, masuk ke tikungan yang sama secara bersamaan. Saling mengunci jalur, saling mempertahankan posisi, dan saling mempertaruhkan keberanian untuk keluar lebih dulu saat akselerasi dimulai. Namun medan perang sesungguhnya baru muncul ketika para pembalap memasuki sektor terakhir. Karena disinilah Brno menghadirkan senjata paling mematikan, slipstream. Saat satu pembalap berjuang di depan membelah hambatan angin, para rival di belakang justru menyimpan tenaga, menunggu, mengintai, dan mempersiapkan serangan pada momen yang paling menentukan. Itulah mengapa di Brno, memimpin terlalu cepat justru bisa menjadi sebuah jebakan. Karena kemenangan di sirkuit ini tidak selalu menjadi milik pembalap yang berada di depan paling lama, melainkan milik mereka yang mampu bertahan dalam kekacauan, menunggu saat yang tepat, lalu menyerang ketika semua orang mengira balapan telah selesai. Dan itulah alasan mengapa Brno selalu menjadi panggung yang sempurna bagi Moto3. Sebuah tempat di mana strategi, keberanian, dan kegilaan seringkali bercampur menjadi satu dan menghasilkan sesuatu yang hanya bisa dijelaskan dengan satu kalimat. Brno adalah kekacauan khas Moto3 yang tersusun dengan sempurna. Bagi para pembalap Moto3, Automotodrom Brno bukan sekadar lintasan balap. Ini adalah medan pertempuran taktis. Sebuah tempat di mana kecepatan motor saja tidak cukup untuk meraih kemenangan. Di sirkuit yang menuntut corner speed dan kemampuan menjaga momentum seperti ini, pertarungan antara Honda dan KTM diperkirakan akan kembali berlangsung sangat ketat. Dan jika berkaca pada apa yang terjadi di Mugello beberapa pekan lalu, maka kita sudah memiliki gambaran siapa saja yang berpotensi menjadi tokoh utama di GP Ceko. Alvaro Carpe datang dengan modal yang sangat kuat. Pembalap Red Bull KTM Ajo itu tampil konsisten sepanjang akhir pekan Mugello dan nyaris membawa pulang kemenangan sebelum akhirnya harus puas di posisi kedua. Di kubu Honda, Adrian Fernandez juga layak diperhitungkan. Ia menjadi salah satu pembalap paling agresif di Mugello dan beberapa kali memimpin jalannya balapan. Walaupun Fernandez telah didiskualifikasi di beberapa balapan sebelumnya. Namun, karakter Brno yang menuntut ritme sepanjang lap bisa menjadi panggung yang cocok baginya. Lalu ada Joel Esteban. Pembalap yang menunjukkan kecepatan kompetitif di Mugello ini
memiliki kemampuan bertarung dalam rombongan besar. Kemampuan yang hampir pasti akan dibutuhkan jika balapan kembali berubah menjadi perang slipstream. Namun sorotan terbesar tentu akan kembali mengarah kepada pemimpin klasemen dunia, Máximo Quilles. Mugello memang bukan akhir pekan terbaiknya, namun justru itulah yang membuatnya berbahaya. Karena pembalap muda Spanyol tersebut datang ke Brno dengan satu misi yang jelas, menebus hasil yang gagal ia raih di Italia. Meski begitu, ancaman terbesar mungkin justru datang dari para kuda hitam. Brian Uriarte tiba di Republik Ceko dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan perdana di Mugello. Hakim Danish juga tidak bisa diabaikan. Podium perdananya di Italia menjadi bukti bahwa ia memiliki kecepatan di sirkuit yang memiliki karakter cepat dan mengalir. Dan jika balapan benar-benar ditentukan oleh slipstream pada lap terakhir, maka nama seperti Eddie O'Shea juga berpotensi menciptakan kejutan. Karena di Brno, seringkali bukan pembalap yang paling sering memimpin yang keluar sebagai pemenang, melainkan pembalap yang mampu bertahan dalam kekacauan, lalu menyerang pada saat yang paling tepat. Lalu, bagaimana dengan Veda Ega Pratama? Jika melihat hasil di Mugello, ada cukup banyak alasan untuk merasa optimis. Memang Veda hanya finish di posisi ke-8. Namun, Veda hanya terpaut sedikit lebih dari 1 detik dari pemenang balapan. Di kelas seketat Moto3, selisih tersebut menunjukkan bahwa dirinya benar-benar berada di dalam pertarungan, bukan sekedar mengikuti balapan, melainkan ikut menjadi bagian dari pertempuran di grup depan. Dan itu adalah modal yang sangat berharga menjelang GP Republik Ceko. Mugello juga memperlihatkan bahwa Veda semakin nyaman menghadapi karakter sirkuit yang cepat dan mengalir. Sebuah karakter yang tidak jauh berbeda dengan apa yang akan ia temui di Brno. Perubahan arah yang cepat, rangkaian tikungan yang saling terhubung, serta kebutuhan untuk menjaga momentum sepanjang lap. Semua itu adalah tantangan yang sudah mulai berhasil ia hadapi di Italia. Namun Brno tetap menghadirkan ujian yang berbeda. Karena di sirkuit ini, kesalahan kecil bisa langsung dibayar mahal. Terlambat mengerem beberapa meter, melebar satu jalur, atau kehilangan momentum saat keluar tikungan, bisa membuat seorang pembalap kehilangan beberapa posisi sekaligus. Dan jika ada pelajaran yang bisa dibawa Veda dari Mugello, mungkin itu adalah pentingnya menjaga konsistensi dan disiplin hingga lap terakhir. Karena kecepatannya untuk bertarung di grup depan sudah terlihat. Yang kini dibutuhkan Veda adalah kemampuan untuk tetap berada di sana ketika tekanan semakin meningkat, saat para rival mulai menyerang dari segala arah, dan ketika setiap keputusan harus dibuat hanya dalam sepersekian detik. Jika Veda mampu mengambil langkah maju lagi di Brno, maka peluang untuk kembali bertarung di rombongan terdepan sangat terbuka. Bahkan, bukan tidak mungkin kita akan melihatnya ikut terlibat dalam perebutan posisi 5 besar. Karena jika Mugello membuktikan bahwa Veda mampu mengikuti kecepatan para pembalap terbaik Moto3, maka Brno akan menjadi kesempatan berikutnya untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bertarung bersama mereka hingga akhir. Selanjutnya adalah jadwal lengkap GP Republik Ceko 2026. Pada hari Jumat, 19 Juni 2026. Pada siang hari, sesi pembuka diawali oleh free practice 1 Moto3 pada pukul 14.00, dilanjutkan Moto2 pukul 14.50, dan MotoGP pukul 15.45. Memasuki malam hari, Moto3 akan menjalani sesi praktis pada pukul 18.15, disusul Moto2 pukul 19.05, dan MotoGP pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Di sesi hari Jumat ini, para rider mulai berburu catatan waktu terbaik demi mengamankan posisi langsung ke Q2. Memasuki hari Sabtu, 20 Juni 2026. Siang hari, seluruh pembalap akan memulai sesi free practice 2. Moto3 dijadwalkan berlangsung pukul 13.40, disusul Moto2 pukul 14.25, dan MotoGP pukul 15.10. Setelah itu, perhatian utama akan tertuju pada sesi kualifikasi yang sangat menentukan posisi start di Mugello. Kualifikasi MotoGP akan dimulai dari Q1 pukul 15.50 dan Q2 pukul 16.15. Sementara itu, Moto3 akan menjalani sesi Q1 pukul 17.45 dan dilanjutkan sesi Q2 pada pukul 18.10. Sedangkan Moto2 akan memulai Q1 dan Q2 pada pukul 18.40
dan pukul 19.05. Dan sebagai penutup hari Sabtu, para pembalap MotoGP akan menghadapi pertarungan singkat, penuh risiko dalam Tissot Sprint Race yang dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan puncak GP Republik Ceko akan berlangsung pada hari Minggu, 21 Juni 2026. Pertarungan pertama akan dibuka oleh balapan Moto3 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Moto2 akan memulai balapan pada pukul 17.15. Dan akhirnya kelas utama MotoGP menjalani Grand Prix Italia pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dengan karakter Brno yang cepat, agresif, dan penuh perubahan momentum, hari Minggu dipastikan akan menjadi puncak pertarungan yang penuh tensi, drama, dan aksi overtake sejak lap pertama hingga garis finish.